Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama yang paling utama sekali, puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat Allah serta kurnia Allah juga izin Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Selawat ringan salam kita untukkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara, sidang jamaah Jumat rahmati Allah. Sebelum kami menyampaikan beberapa pengumuman dan laporan keuangan, terlebih dahulu kami menghimbau kepada bapak-bapak, saudara yang masih di jalan, di toko atau di kantor, supaya dapat sesegera mungkin untuk datang ke masjid kita ini. Karena waktu Pak Wali Kota Padang, Bapak Hendy Septa, dan juga yang kita hormati, yang mana mungkin untuk laporan keuangan kami akan menyampaikan, yaitu total uang masuk yaitu jumlah Rp53.783.000, sedangkan uang keluar Rp42.407.000. Jadi sisa kas pertanggal 3 Agustus 2023 Rp11.376.000. Jadi sisa kas pertanggal 3 Agustus 2023 Rp11.376.000. Jadi kami tidak akan membacakan rinciannya karena kemana insya Allah sebentar lagi kita akan minta sambutan dari Bapak Wali Kota, yang mana insya Allah akan menyampaikan sambutannya bersama kita. Dan juga sebelumnya kami sampaikan juga kepada Bapak saudara jamaah untuk dapat memenuhi saf yang di depan, karena jamaah kita banyak sekarang ini, dan jangan sampai melangkahi bapak-bapak yang terlambat. Dan juga kepada bapak yang menyalurkan infak dan sedekahnya, begitu tertib naik mimbar, segala aktivitas pemungutan infak dan sedekah itu dihentikan. Ini adalah demi kekusukan kita melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Jadi baiklah kepada bapak yang terlambat dapat menyalurkan infak dan sedekahnya melalui kotak yang telah disediakan di tangga naik dan tangga turun. Baiklah bapak, saudara jemaah Jumat rahmati Allah, yang mana kita minta sambutan dari Bapak Wali Kota Padang, yaitu Bapak Haji Hendy Septa. Kepada Bapak Hendy Septa, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, yang kita banggakan, yang kita muliakan, alhamdulillah kita bapak-bapak saudara-saudara kehadiran tamu istimewa pada hari ini, berkah ini, itu Bapak
Insyaallah juga tadi pagi bersama kami dalam rangka kegiatan tabligh akbar memperingati Hari Jadi Kota Padang yang ke-354. Alhamdulillah rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Padang ini mulai dengan tabligh akbar dan menjelang nanti juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, kesenian, kebudayaan, olahraga dan juga pendidikan. Yang kita hormati hadir bersama kita Bapak Ketua Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, Dr. Bahtiar Magik, serta seluruh jajaran dari Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Hadir bersama kita juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Maikus Nasir, Ketua DMI Kota Padang. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Taqwa Bapak Haji Kijal Datri Tanjung, SPD SHMH, serta jajaran dari pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah. Yang kita hormati tentunya juga hadir bersama kita Bapak Kapolres Kota Padang, Kombes Pol Dwi Arab, dan juga Dandim Kota Padang, dan tentu juga hadir bersama kami para asisten 1 ya, Pemerintah dan Kesejahteraan Kota Padang, Bapak Dr. Haji Yasmi, dan juga seluruh jajaran kami yang mendampingi. Kami muliakan bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah SWT kita panjatkan. Tentunya harapan kita adalah bagaimana senantiasa hidup kita ya, dari hari ke hari selalu meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaallah ya, kita diberkahi dan dilindungi, kita diberikan ampunan hendaknya oleh Allah SWT. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak saudara-saudara muslimin yang dirahmati Allah, tentu besar harapan kami dari pemerintah Kota Padang untuk kita senantiasa selalu menjaga kerukunan umat beragama, tentunya kerukunan di antara kita tentunya ya, untuk bisa kita mewujudkan ya, kehidupan yang madani terutama di Kota Padang. Tentu kami selalu berpesan dan mengimbau ya, kepada bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mewujudkan rasa nyaman, rasa aman ya, untuk bisa berada di Kota Padang. Dan sekali lagi mohon juga ya, untuk selalu ya, kita bersama-sama membangun Kota Padang ya, bagaimana hendaknya. Tentu kita tidak inginkan Kota Padang yang seperti itu saja. Alhamdulillah bersama dengan seluruh jajaran masyarakat kita sekarang dalam pembangunan Pasaraya Kelas 7 yang diperuntukkan juga untuk para pedagang-pedagang kita korban dari gempa 2009. Alhamdulillah ini adalah perhatian ya, dari pemerintah pusat terhadap kita di daerah. Mudah-mudahan insyaallah ya, beberapa bulan ke depan pembangunan ini selesai. Dan tentu ini juga insyaallah diharapkan kita bagaimana para pedagang kita semuanya kita kumpulkan satu titik dalam gedung yang baru sehingga pasaraya kembali ya, terbuka ya, tidak tertutup seperti sekarang. Insyaallah ya, ekonomi semakin meningkat hendaknya insyaallah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dalam mengisi ya, hal-hal yang baik, misi yang kemerdekaan. Dalam beberapa hari ke depan kita juga akan merayakan HUT RI yang ke-78. Semoga insyaallah bangsa kita selalu di bawah lindungan Allah SWT. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan kita sama-sama menghadapi kegiatan ALEG demokrasi. Tentu himbauan kami pada warga Kota Padang, Bapak-bapak saudara semua, mari kembali kita jaga kondusivitas
keamanan, ya, antara kita berbeda pilihan itu biasa, tapi tetap hati, tetap bersama-sama. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika salah dan janggal. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Bapak Wali Kota Padang, Bapak Haji Henry Septa, yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Yang mana insya Allah kita akan menandakan penandatanganan prasasti kantor layanan konsultasi. Jadi untuk itu kita mintakan kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Adi Hidayat LCMA untuk menandatangani, yang mana Bapak atau Ustadz Dr. Haji Adi Hidayat ini adalah Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Muhammadiyah Pusat. Jadi kepada Bapak atau Buya Dr. Haji Hidayat kita persilakan. Pak Kapolres. Pak Kapolres. Sebelum waktu masuk, kita dipersilahkan kepada jamaah kalau ada yang mau bertanya. Jadi Ustadz kita akan bersedia untuk menerima atau menjelaskan dari pertanyaan dari Bapak dan Saudara. Siap. Lama lagi mak, dia 25. Ada Bapak, saudara yang mau bertanya? Waktu masih ada 10 menit, itu waktu agak cepat itu yang dari sana. 10 menit lagi. Waktu masuk jam 12 lewat 27 menit. Jadi masih ada 12 menit. waktu 12. lebih kurang 11 menit lagi. Jadi kalau ada Bapak saudara yang mau bertanya, dipersilakan. Ya silakan. Maju ke depan, maju aja ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, اسمحلي أستاذ إن شاء الله تعالى أسألك باللغة العربية لماذا القرآن له أنواع من القراءات؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خير الأمن مبارك وقبيل اليمن. Ada pertanyaan dari adinda kita Februar dari Periaman, mengapa Al-Quran itu memiliki keragaman bacaan? Ada qiraat yang beragam cara baca.
Baik, yang pertama, saat Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW itu dihadapkan pada keragaman suku bangsa Arab yang memiliki juga dialek bahasa yang berbeda-beda. Nah, dialek bahasa ini keluar karena perbedaan topografi atau tempat-tempat mereka menetap. Jadi kalau kita lihat misalnya yang dari Medan di Indonesia dominan ke E kan, sepeda, sepeda, ya. Tapi barangnya sama kan. Nah, di Arab juga begitu. Ada yang tidak bisa A, bisanya pakai E. Jadi kalau kita baca wadduha, dia wadduha. Nah itu dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari pun tak akan bisa. Jadi kalau ani madrasah, madrasi, nah itu kemudian ketika Quran diturunkan, maka mengakomodir dialek-dialek itu yang pada umumnya sudah menjadi bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan standar di masyarakat itu tanpa merubah maknanya. Karena itulah kemudian ketika Quran diturunkan ada riwayat yang menggunakan E. Misal dari 7 sama qiraat itu ada qiraatnya Hamzah punya 2 murid Khalad dengan Khalaf. Ada Imam Nafi' punya 2 murid Qalun dengan Warsh. Qalun itu tidak menggunakan bacaan imalah, Warsh pakai. Hamzah punya 2 murid Khalad dan Khalaf itu pakai bacaan disebut dengan imalah. Jadi kalau kita baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kita bacakan dari Hafiz, dari Imam Asim. Nah, yang pakai pun ada wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairul laka minal ula. Itu ada. Karena kenapa? Bentukan lidahnya itu, bentukan dialeknya misalnya pakai E, tapi tidak berubah makna. Sama tadi saya ilustrasikan sepeda dengan sepeda, barangnya sama? Sama ya? Nah itu diantara dasarnya. Ada lagi misalnya yang tidak bisa baca son, misalnya pakai sin. Maka ada ayat Quran yang bisa dibaca sin dengan son. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang tak bisa baca sirat, bisanya kembali ke sin, sirat. Maka di dia boleh dibaca pakai sin di ayat itu. Boleh pakai sin, boleh pakai sad. Qalun pakai sin, qalun dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim. Hafiz pakai sad. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang tak bisa sad, tak bisa sin, bisanya zai. Sin, zai, sad, zai. Maka itu bisa dibaca dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi asalnya ragam perbedaan qiraat bacaan itu untuk memudahkan masyarakat bisa baca Quran dan paham isinya, bukan untuk diperdebatkan. Itulah kemudian muncul ilmu qiraat, dan ilmu qiraat ini memudahkan kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga Quran bisa dibaca oleh semua dialek dengan keragaman yang ada dan semua manusia mampu memahami isinya. Itu hikmahnya. Nah kemudian apakah boleh diamalkan keseluruhannya? Tidak. Dalam kegiatan tertentu seperti sholat, pilih salah satu. Tidak bisa dipakai semuanya. Nah, maka sudah memilih riwayat Asim misalnya, Hafiz dari Asim, yang kalau kita bacakan seperti kita sekarang seringkali pelajari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai sini tidak ada perbedaan. Maliki yaumiddin. Kita baca panjang. Yang kalian baca pendek Mas. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada perbedaan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu hanya kebiasaan dialek untuk memudahkan bacaan Quran, tidak merubah makna atau isinya. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ada lagi terakhir? Ya, di sini selesai. Ya, langsung boleh berdiri. Bisa di tempat kalau kasih kayak gimana? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustaz Adi Hidayat,
padamu. Yang ingin saya tanyakan, sedikit Ustaz, saya sangat cemburu, sangat iri dengan kondisi Ustaz. Irinya maksudnya saya sangat menginginkan bagaimana hidayah masuk ke Ustaz. Saya ingin mendapatkan itu juga. Alhamdulillah dari usia saya saat ini sudah pertanyaannya kita ada lebih baik. Saya ingin konsentrasi untuk membaca Al-Quran dulu Ustaz. Bukan saya bagaimana konsentrasi, bagaimana saya tetap bisa mengulangi ayat ini agar saya bisa juga menguasai hafalan seperti apa yang Ustaz kuasai. Itu mungkin Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surah Al-Baqarah 35 Ghafir di ayat ke-32 Allah berfirman ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Al-Quran menyampaikan bahwa akan ada yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Bahasanya ahli Al-Quran bukan penghafal Al-Quran. Saya ulangi, ahli Al-Quran bukan penghafal Al-Quran. Ahli Al-Quran dibagi 3 bagian. Pertama disebut dengan ahli qiraah, orang yang senang baca. Dia tak hafal, tapi dia cinta dengan Quran, tak ingin tertinggal sehari kecuali ada bacaan Al-Quran yang dia bacakan. Maka ia membuat sebuah pedoman kurikulum kegiatan. Misal dia ingin baca sehari 1 juz, one day 1 juz, sehari 1 lembar, misalnya kan, dia bukakan, dia buat program karena dasar cintanya kepada Quran. Saya pernah menemukan seorang anak yang kalau tak baca Quran sehari dia demam sakit, saking cintanya dengan Quran. Itu bagian dari ahli Quran. Kedua, ahli Quran itu yang mengkaji Al-Quran. Dia belum hafal, tapi dia ingin semua kegiatannya dibimbing oleh Al-Quran. Dia berbisnis, dia keluarkan ayat-ayat bisnis. Dia kaji, dia cari tafsirnya, dia bawa isinya, dia pedomani, dia amalkan supaya Allah ridha dengan bisnisnya. Itu ahli Al-Quran. Yang ketiga puncaknya, yang menghafal Al-Quran sebagai pedoman untuk hidupnya. Bukan sekadar menghafal. Kalau yang hafal banyak, karena Quran itu dimudahkan untuk dihafal, beda dengan yang lain. Sekalipun itu non-muslim, kalau mau menghafal Quran bisa mudah. 4 kali jaminan yang disebutkan di Quran. Jadi surah Al-Qamar itu ayat ke-17, 22, 32, 40. Walaupun yasarna al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Quran dimudahkan. Tapi siapa ahli Quran? Penghafal yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia yang meniatkan Qurannya untuk mendekati dan menaati Allah. Jadi bukan sekedar menghafal. Karena itu disebutnya bukan hafiz, tapi hamilul Quran. Hafiz itu asalnya untuk menghafal hadis 105 hadis. Hamil, orang hamil itu menjaga yang dikandungkan supaya tak makan yang haram, tak makan yang kotor, supaya yang dikandung itu tetap baik. Ibu hamil menjaga kandungan. Orang hafal Quran menjaga kandungan Qurannya. Karena itu penghafal Quran yang baik kata Al-Quran cirinya 1, dia lakukan menghafalnya karena Allah. Yang kedua, dia tidak menuntut untuk 30 juznya. Setiap yang dia hafalkan membawa perubahan untuk diri. Karena itu bahasa Qurannya sabiqum bil khairat. Jadi Allah mencintai orang yang baru hafal 30 juz tapi merubah dirinya menjadi lebih baik dibandingkan orang yang hafal 30 juz tapi tidak merubah dirinya menjadi lebih baik. Karena itu yang pertama, niatkan karena Allah. Yang ikhlas kata menghafal. Yang ketiga, cintai Tuhan. Tidak penting Anda harus hafal posisi mana, ayat berapa, tidak. Kalau Allah kehendaki untuk tugasnya, Allah pasti berikan. Untuk main. Saya kira sudah masuk ya. Semoga Allah muliakan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.